Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Puluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, para makhluknya, banyak atau sedikit? Banyak. Satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Sudah banyak, macam-macam pula. Hanya saja tidak sedikit orang yang hanya melihat satu macam, seakan-akan rahmat Allah itu hanya urusan duit. Sehingga ketika duitnya berkurang, rezekinya seret, maka dia pun akan menuduh Allah yang enggak-enggak. Padahal dia masih punya hal-hal lain yang lebih berharga dibandingkan duit. Salah satu rahmat Allah yang sering diabaikan adalah ketika Allah menyediakan untuk kita musim-musim yang istimewa. Kenapa? Musim-musim yang istimewa. Jadi ketika saya ngomong musim itu jangan kemudian musim kemarau, musim apa lagi? Hujan. Bukan itu yang saya maksud. Musim yang saya maksud di sini adalah waktu yang spesial. Di waktu yang spesial itu amal soleh ketika dikerjakan maka pahalanya bisa lebih besar. Doa yang dipanjatkan bisa lebih berpotensi untuk dikabulkan. Bahkan ada beberapa musim yang oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dinyatakan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kenapa kok Allah menyediakan musim-musim seperti itu? Wallahu a'lam, bisa jadi karena manusia itu butuh untuk terus dimotivasi.
dimotivasi, butuh untuk terus disemangati. Kenapa kita butuh motivasi? Karena iman kita naik turun, naik turun. Berarti lebih sering apa nih? Jauh naik turun. Berarti kan lebih disit naik kok. Karena realitanya, kenyataannya iman kita lebih sering turunnya daripada naiknya, maka kita perlu dimotivasi, perlu dihasung, perlu disemangati, supaya iman yang turun itu nggak dibiarin. Tapi bagaimana yang turun ini bisa naik lagi? Salah satu cara untuk memotivasi iman yang lagi turun supaya naik lagi adalah dengan tersedianya waktu-waktu istimewa. Dan waktu-waktu yang istimewa itu ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya harian. Yang sifatnya tahunan datang setahun sekali, contohnya Ramadan. Dan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, apa itu? 10 awal Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini yang sifatnya tahunan. Ada yang sifatnya pekanan. Nabi SAW mengatakan hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yawmal Jum'ah. Salah satu hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Ini yang sifatnya pekanan. Ada yang sifatnya harian, setiap hari. Contoh, sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu yang istimewa. Ustaz, ana ora sih kudu bengi Ustaz. Bengi apa orang tadi? Ada nggak selain malam? Nopo coba? Yang harian antara azan dengan iqamah. Itu kan waktu yang mustajab. Pokoknya setiap ada waktu sholat antara azan dengan iqamah, mau siang mau malam, itu adalah waktu yang istimewa. Nah, sayangnya walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan waktu-waktu yang istimewa itu, ternyata tidak sedikit orang yang cuek, yang tidak peduli, yang mengabaikan dan melalaikan waktu-waktu istimewa tersebut. Kenapa? Satu, karena nggak tahu. Contohnya ini, ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya tanya sama jenengan, apa kebiarannya kayak kebiarannya bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan kan pada nunggu-nunggu gitu ya. 10 awal Zulhijjah, mungkin kalau kita nggak ingatkan, lewat itu. Dikiranya hari ini sama kayak hari-hari yang lain. Jadi diabaikannya hari-hari istimewa ini bisa jadi satu karena nggak tahu. Yang kedua, kemungkinannya udah tahu tapi nggak mau tahu, alias cuek. Mono. Giliran anak bagi
beras butuh ngono tapi ngene. Padahal beras itu habis dalam hitungan hari. Kalau pahala bisa kita nikmati selama-lamanya. Gimana itu kita nikmatinya? Di surga. Di surga berapa hari? Selama-lamanya. Saking istimewanya 10 awal Dzulhijjah ini, sampai para ulama mereka itu bersilang pendapat. Mereka berbeda untuk menentukan sebenarnya antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Itu sebenarnya lebih istimewa yang mana? Kan sama-sama apa? Istimewa. Tapi dari dua yang istimewa ini yang lebih istimewa yang mana? Dua bapak-bapak sama-sama ganteng. Si ganteng, si ngendi. 10 hari awal Dzulhijjah itu istimewa, 10 hari akhir Ramadan itu istimewa. Tapi dari dua musim ini yang lebih istimewa yang mana? Sampai segitunya para ulama kita mereka memperhatikan keistimewaan 10 awal Dzulhijjah. Yang akhirnya sebagian ulama mengambil jalan tengah. Mana yang lebih istimewa tergantung lagi ngomongin siang atau malam. Karena hari itu kan ada siang, ada malam. Kalau lagi ngomongin malam, ya maka yang lebih istimewa adalah 10 akhir Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Jadi Ramadan lebih unggul kalau dilihat dari mananya? Malamnya. Tapi kalau lagi melihat siangnya, maka yang lebih unggul kata sebagian ulama adalah apa? 10 awal Dzulhijjah. Berarti sekarang ini sekarang ini jam berapa? Jam 10.30 kita sedang berada di hari yang paling istimewa sepanjang tahun. Dan alhamdulillah kita masih dikasih umur oleh Allah SWT. Dan belum tentu umur ini akan Allah berikan di waktu yang lain. Jangankan tahun depan, besok aja belum tentu. Orang lagi dongeng akan tapi kita bicara fakta, belum tentu besok kita masih. Apa dalilnya Ustaz? Yang menerangkan tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Mal 'amalus shalihu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi." Kata Nabi SAW, tidak ada amal salih yang lebih afdal dibandingkan amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini. Maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat pada penasaran. Maka mereka pun bertanya, qalu walal jihadu, wahai Rasul, ini benar nih, gak ada amalan yang lebih istimewa dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Kalau jihad gimana wahai Rasul? Kira-kira jihad masih lebih kalah dibandingkan amal yang dilakukan pada hari-hari ini atau tidak?
Maka Nabi SAW mengatakan, "Wala jihad." Sama, jihad pun kalah atau luar biasa Bapak Ibu. Jihad itu adalah puncaknya keimanan, puncak tertinggi keimanan. Kata Nabi SAW, "Al-jihadu dzarwatu sanamil iman." Jihad itu adalah pembuktian tertinggi keimanan. Itu pun kalah dengan jenengan duduk sekarang ini ngaji di sini. Bulannya aja ngantuk. Jenengan itu pahalanya lebih tinggi daripada apa? Jihad. Oh malah ngantuk sih Walau jihad pun kalah. Kecuali satu kondisi, kata Nabi SAW, "Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in." Kecuali kalau jihadnya itu menggunakan harta dan nyawa, kemudian dia mati syahid. Jadi satu-satunya yang bisa mengalahkan keistimewaan amal di hari-hari ini adalah mati syahid. Nah, terus apa yang mesti kita kerjakan di hari-hari ini supaya kita tidak melewatkan hari-hari ini tanpa apa-apa, supaya kita nggak rugi. Di hadapan kita ada 3 poin yang mudah-mudahan dengan 3 poin ini kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan keistimewaan hari-hari ini. Yang pertama, bertekad melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bertekad itu sih nopo. Niat, kepengin, itu namanya bertekad. Berniat, kepengin. Tempatnya di mana? Hati apa lisan? Hati. Berarti ini terkait dengan amalan hati. Jadi hati kita hari ini bertekad, pokoknya dalam 10 hari ini saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan yang wajib maupun yang sunnah, yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minannas, dan berusaha meninggalkan keburukan, alias dosa dan maksiat. Entah itu dosa yang hubungannya hablum minallah maupun yang hubungannya hablum minannas. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Mudah-mudahan di hari-hari ini orang merasani. Berarti mana peristiwa 10 dina Ustaz? Bali maning yang ini sebagai titik awal ya. Ini startnya. Finishnya kapan? Habis mati ya. Jadi jangan sampai bertekad pokoknya 10 hari ini orang bakal ngerasani. Wana wis liwat 10 dina bali maning. Jangan ya. Bertekad untuk tidak menggunjing, bertekad untuk tidak memfitnah. Memfitnah itu contohnya kayak tangganya sugih, kayaknya nyupang. Itu namanya fitnah ya. Dan ini bisa merontokkan pahala. Apa? Merontokkan pahala.
Jadi pahala sholat yang jenengan, pahala sholat kita itu bisa hilang gara-gara ngerasani, gara-gara memfitnah. Eman-eman baca. Ya mana ya, sayang banget. Apalagi yang difitnah dan yang digunjing, yang dighibah itu orangnya banyak. Wong se-RT kena kabeh. Itu biasanya suka ngerumpi bapak-bapak apa ibu-ibu? Mau lagi belanja kok malah ngerumpi. Mau belanja itu kan sebentar atau lama, Bu? Sebentar. Mau cuma Lombok apa maning? Terasi, Jangan, itu kan sebentar. Yang bikin lama, belum ini dulu. Pripun Bu, setuju? Setuju apa? Setuju belanjanya jangan lama-lama. Sudah ketemu apa yang diinginkan, bayar, terus apa? Dan balik. Ya, Assalamualaikum, pulang. Ya, supaya enggak ngerumpi. Jadi yang pertama apa? Bertekad untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Kenapa Ustaz kok ini penting, Bapak Ibu? Manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Kebalikannya semangat apa? Ada males. Jadi manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Ada males. Apa untungnya kalau kita sudah bertekad? Untungnya kalau kita sudah bertekad, kok tidak terlaksana tekad kita? Karena ada halangan, maka tetap dapat pahala. Itu untungnya. Tapi kalau kita nggak ada tekad, ya nggak ada pahala. Wong kita niatnya saja itu sudah dapat. Nih jenengan ya tadi barusan dengar nih, bertekad orang lumpi. Misalnya jenengan di rumah aja pokok bismillah, pokoknya orang bakal lumpi mana? Itu baru berniat seperti itu sudah dapat apa? Ya misalnya niat baik. Ya rugi. Kenapa? Karena kalau jenengan cuma niat toh pahalanya ya segitu. Tapi kalau sekalian dilakukan, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kata siapa Ustaz? Kata Rasul SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya karena ada halangan, bertekad ya Allah, pokoknya tahun ini saya pengen kurban. Ya. Ternyata uang yang sudah dipersiapkan itu harus digunakan untuk berobat karena ternyata ujuk-ujuk sakit. Walaupun jenengan gak jadi kurban, jenengan tetap dapat pahala kurban. Gue enaknya gue, asyiknya tuh di situ. Pokoknya saya bertekad nanti malam ikut pengajian Asmaul Husna. Ya. Ternyata bane bocor. Sudah mau berangkat bane bocor. Walaupun jenengan nggak jadi berangkat, tapi tetap dapat pahala. Itu bagusnya, dahsyatnya niat.
Apalagi kalau niat itu kemudian dijalankan. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu 'ashra hasanatin. Seandainya niat itu kemudian diwujudkan, maka dia bukan hanya mendapatkan pahala satu yang sempurna, tapi dia akan mendapatkan 10 pahala. Milih 1 atau 10? Hah? 10. Dan itu kan belum cukup itu. Kata Nabi SAW, ila 700 dhifin, 10 lipat pahala itu minimal, dan bisa dilipatkan sampai 700 kali. Bayangkan ya, amalannya 1, pahalanya berapa? 700. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, ila ata'afin kathira, bahkan ada yang oleh Allah dilipatkan sebanyak-banyaknya. Berarti melebihi berapa? 700. Maka ayo ya, pada kesempatan kali ini kita bertekad untuk menjalankan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Hubungannya hablum minallah, sholat, puasa, ya. Hubungannya hablum minan nas, berkata yang baik, memaafkan orang. Barangkali ada di antara kita yang masih punya perasaan apa? Dendam. Mungkin karena dendam, mungkin karena difitnah, atau dendam karena dihina, atau dendam karena pernah disakiti, tahu dirasani, jengkel, ya. Maka sekarang waktunya untuk meninggalkan perasaan dendam, maafkan. Ya. Dengan kita memaafkan, maka hati kita akan plong. Berarti kebalikannya, kalau nggak memaafkan, hatinya orang plong. Ya, budet nanti. Tinggal milih, mau hati yang plong atau hati yang budet. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak zikir. Perhatikan ya, memperbanyak zikir, bukan berzikir. Bedanya apa? Memperbanyak zikir sama berzikir, bedanya apa? Memperbanyak berarti selalu. Coba saya tanya sama jenengan, kalau saya minta sekarang jenengan untuk mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwwata illa billah, Astaghfirullah. Gampang? Gampang. Berapa kali? Sepisan. Yang diminta bukan sekali. Yang diminta adalah terus-menerus. Kok zikir Ustaz? Iya, karena Rasulullah SAW secara khusus ketika menerangkan tentang keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, secara khusus beliau menyebutkan zikir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abd ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, dan isnad hadis ini dinyatakan bagus atau jayyid oleh Imam Al-Munziri. Kata Nabi SAW, min ayyamin a'zama 'inda Allahi wa la ahabba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyami 'ashr Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal soleh secara umum. Terus apa kata Nabi SAW? Fa'akthiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Dari sekian banyak amal soleh itu, pentingkan zikir-zikir berikut ini. Subhanallah,
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Fa'akthiru, kata Nabi SAW, perbanyak. Ada nggak waktu-waktu yang terlewat tanpa zikir dalam keseharian kita? Ada nggak saatnya jenengan nggak zikir, waktunya terlewat begitu saja? Ada? Banyak. Contohnya, pas jenengan pulang dari pengajian nanti, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Ketika jenengan naik mobil, naik motor, jalan kaki, ngapain? Nah, di situ kita tahu ternyata banyak waktu kita yang terlewat. Coba jenengan sambil pulang, sambil apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perjalanan jenengan pulang ke rumah, ada yang seperempat jam, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Itu dapat berapa itu tiketnya? Banyak banget. Ibu-ibu yang masih punya bayi, yang masih nyusui bayinya, sambil nyusuin ngapain coba? Tolanan HP. Coba sambil nyusuin, sambil ngomong subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang parahnya, di masjid, berangkat ke masjid kasih, ya, nungguin imamnya datang, nunggu komat. Banyak orang yang ngapain? Bengong, masih mending ngantuk. Lebih mending lagi ribut. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi Ustaz? Jaga toko, ya, nunggu datang pembeli, ngantri di rumah sakit. Dan ada tuh yang ngantrinya dari pagi sampai sore. Ketika berangkat basah kehujanan, nganti kelambine garing maning coba ya. Itu ngapain coba? Ketika kita naik bis, ketika kita naik kereta, coba jangan perhatikan orang di gerbong kereta atau orang di bis. Berjam-jam mereka naik kereta, mereka naik bis. Coba perhatikan, dari sekian ratus atau puluh orang, berapa yang zikir? Rata-rata main HP. Main HP. Kalau nggak percaya nanti pas naik kereta, coba jangan jalan sambil apa? Melirik kanan, melirik kiri. Coba. Berapa di antara mereka yang zikir? Megang mushaf Al-Quran, baca Al-Quran. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, waktu yang terlewat tanpa zikir adalah penyesalan di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat banyak banget orang mau menyesal. Karena ini ibadah yang ringan banget. Gak butuh tenaga besar, gak butuh duit, gak butuh energi berlebih, gak harus bepergian. Kalau haji kan harus kemana? Mekah. Kalau kurban harus pakai duit. Zikir gak perlu duit, Gratis. gak perlu pergi kemana-mana, ya. Hanya perlu menggerakkan apa? Lisan. Dan ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, menjalankan apa? Puasa, kurban, dan haji. Salah satu ibadah istimewa yang seyogyanya kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah puasa. Kata
istri Nabi SAW, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu puasa 9 hari Dzulhijjah. 9 hari Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Al-A'zami. 9 hari. Padahal dari tadi kita ngomong keutamaan 10 hari. Kenapa kok puasanya cuma 9? Tanggal 10. Ya. Karena tanggal 10 nggak boleh puasa. 10 apa? Dzulhijjah. Kenapa nggak boleh? Kan lagi Idul Adha. Masa Idul Adha puasa mau pengen nyate? Haram. Haram apanya? Nyatanya apa puasanya? Puasanya nggak boleh. Idul Fitri sama Idul Adha nggak boleh puasa. Makanya puasa ini adalah tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9. Sekarang tanggal berapa? 1. Berarti bisa mulai. Tuh keliwat. Ya. Saja kalau 9 jul-julan orang kuat Ustaznya. Ya kalau nggak kuat ya Senin Kamis lah ya. Apa? Senin Kamis. Saya orang kuat Ustaz. Ya udah kalau nggak kuat minimal 9. Apa? Tanggal 9. Ini yang diistilahkan dengan puasa Arafah. Puasa apa? Arafah. Dia punya keistimewaan khusus. Apa keistimewaan khususnya? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa 1 hari Arafah bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Bayangin, dosa setahun banyak nggak? Jangankan setahun, sehari aja udah banyak. Dan ini bukan setahun, berapa tahun? 2 tahun. Bisa dihapuskan dengan puasa 1 hari. 1 hari menghapuskan dosa 2 tahun. Kok kita nggak jalankan? Wah, ngaco boy, nyesel kita, bener. Makanya kalau seandainya kita nggak bisa puasa 9 hari ini, paling tidak tanggal 9. Berarti hari apa? Selasa gitu. Idul Adhanya Rabu gitu. Selasa. Jadi dari sekarang disiapin. Bagusnya sih, penolak kaget ya, latihan di situ. Kayak kita mau bulan Ramadan itu kan 1 bulan sebelumnya kan disunahkan puasa nih. Puasa apa? Bulan sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Apa? Sya'ban. Oke. Selain puasa apa lagi Ustaz? Haji. Ya. Harusnya ya, yang haji sudah nggak ada di sini, udah berangkat. Ya. Haji bagi yang mampu fisik atau mampu harta? Dua-duanya, mampu fisik dan mampu harta. Apalagi bisa kurban. Ya. Ini salah satu ibadah yang sangat istimewa, bahkan super istimewa. Ya. Dan alhamdulillah di pondok kita ini rutin mengadakan kurban tersebut. Sampai sekarang alhamdulillah masih dibuka pendaftarannya. Jadi kalau panjenengan pengen daftar, silakan ada depan kantor umroh itu, biro umroh. Ya, Hijrah Al-Fatih, di situ ada kayak tenda gitu. Ada contoh kambingnya juga. Pengen nge-make, silahkan bisa
mendaftarkan di sana. Ini adalah motivasi kita untuk memperbanyak amal soleh di awal Dzulhijjah sehingga kita bisa panen sisa sedikit kalau ada pertanyaan. Baik, Ustaz bisa mengenai pesan dari yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menyikapi seseorang yang enggan menunaikan ibadah haji karena takut dosa-dosa masa lalunya dibongkar di tanah suci? Di masyarakat juga beredar cerita bahwa ada orang yang sampai tidak bisa melihat wujud Ka'bah karena dosa-dosanya. Apakah hal seperti itu benar, Ustaz? Dan bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi hal ini? Tidak benar. Ya, anggapan seperti itu tidak benar. Justru ketika kita merasa dosa kita banyak, haji itu adalah peluang emas untuk membersihkan semua dosa. Makanya haji yang mabrur pahalanya apa? Surga. Surga. Kenapa? Karena dosanya bersih. Bahkan sampai disampaikan Nabi SAW, "Kayomi waladatu Jadi ketika dia pulang haji, seandainya hajinya diterima, maka dosanya akan hilang bersih semuanya, seperti ketika dia baru lahir ke muka bumi. Coba bayangkan, bayi yang baru lahir punya dosa nggak? Jadi anggapan itu bisa jadi adalah bisikan setan yang tidak pengen jenengan dosanya bersih. Kenapa setan nggak pengen dosanya bersih? Karena nyari teman. Teman apa? Teman di neraka. Jenengan mau jadi temannya setan di neraka? Tidak mau. Tapi kalau jenengan tidak menuruti keinginan setan tadi, jenengan lawan bisikan setan tadi, setan nggak punya teman nanti di neraka. Nggak jadi berteman dengan apa? Setan. Maka jangan mau termakan anggapan-anggapan keliru seperti yang tadi disampaikan. Justru kita berangkat haji itu salah satu manfaatnya untuk membersihkan dosa, ya, bukan untuk membongkar dosa, bukan membersihkan dosa keliru. Ya. Membongkar dosa keliru dari mana? Membersihkan dosa. Ya. Tentunya harus diiringi dengan taubatan nasuha. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.